Halo, balik lagi dengan gua di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Kamis dan sekarang waktunya buat gua membawakan konten FPL. Let's go. Oke, hari Kamis ini game week ke-27 udah selesai. Yang dimana sebenarnya biasanya gue membuat video hari Jumat ya. Cuma sekarang karena deadline game week ke-28 yang cukup singkat, karena hari Sabtu dini hari jam 1:30 tuh udah mulai deadline lagi. Otomatis gue harus membuat video lebih maju. Untuk itu hari Kamis ini kan gue buat untuk konten FPL di game week ke-28 ya. Yang dimana tentunya seperti biasa gue akan membawakan tim review, tim selection, dan captain picks untuk di game week ke-28 nanti. Dan langsung aja untuk kita nyalain screen recorder ya seperti biasa. Yang dimana untuk poin gue di game week ke-27 ini cukup mantap banget ya, cukup terbaik lah pokoknya. Dimana pilihan kapten gue tembus, dan juga back gue Alonso cukup oke, dan juga ada Bruno Fernandes yang returnnya 10 poin cukup oke, dan Harry Kane juga 19 poin dengan 2 golnya, dan itu membuat tim gue berada di atas safety score untuk rank tier gue, dimana rank tier gue ini ada di angka 69 poin untuk di game week ke-27 kemarin. Dan tentunya membuat tim gue panah hijau ya, alhamdulillah ya. Dan artinya OR gue naik lagi dari minggu kemarin yang turun 1,3 jutaan kalau nggak salah. Sekarang ada di angka 1.012.000. Jadi tinggal dikit lagi untuk masuk ke 6 digit ya. Yang dimana tentunya semoga aja untuk di game ke depan bisa kembali naik dan minimal bisa tembus 100.000 besar lah ya untuk di musim ini ya. Jadi langsung aja tim review singkat, yang dimana kita lihat untuk perolehan poin gua. Kita buka fantasi di angka 91 poin, yang dimana rata-ratanya ada di angka 60 ya. Dan untuk rata-rata di 10.000 besar itu ada di angka 70 poin ya untuk di 10.000 besar. Artinya gua tentunya panah hijau untuk kali ini. Yang dimana kita lihat dulu Gua FC dimana kali ini KST Pusat ya yang memimpin ya. Yang dimana sebelumnya Delovo, yang dimana pertarungan sengit nih antara dua manajer ini, Alif Januari dan Deo Muhammad. Selisih hanya 16 poin ya. Wakanda United mulai muncul di peringkat ketiga dengan 115 poinnya di game week kemarin, terbaik. Yang dimana untuk KST Pusat 83 poin cukup oke juga ya untuk di game kemarin ya, di atas rata-rata untuk 10.000 besar. Dan langsung kita buka untuk overall poin gue ada di angka 1.619, dan juga di game ke-27 poin tadi ada di angka 91, dan overall rank gue ada di angka 1.027.000 untuk kali ini. Cukup hasil yang memuaskan untuk gue ya kali ini ya. Yang dimana untuk review singkat aja, tim review kali ini gue liatin untuk poin-poin yang gue dapat dari pilihan squad line up gue di game week kemarin tentunya. Yang dimana untuk di game week ini kiper gue Sanchez 1 poin aja, sayang banget. Yang dimana sebenarnya untuk pilihan kiper ini gue sangat pikirin banget ya, bahkan di beberapa jam sebelum deadline di game week ke-27 kemarin tutup, gue sempet galau nih untuk memilih Sanchez atau Meslier, yang sebenarnya dimana sebelumnya untuk di video sebelumnya gue bahkan menyebutkan Meslier untuk di line up gue ya. Cuman sayangnya ternyata Meslier mencatatkan poin save penalti ya, bahkan sebenarnya dua-duanya juga nggak clean sheet sih, tapi si Meslier ini berhasil save penalti, yang dimana save penaltinya juga sebenarnya nggak membantu Leeds untuk bisa terhindar dari kekalahan ya, karena memang untuk save penaltinya dari Lingard ini, tendangan Lingard ditepis untuk save-nya, tapi reboundnya tetap gol. Jadi sebenarnya golnya ya dari penalti juga kalau hitungan dari secara kasat mata ya. Cuman memang untuk rebound ini dihitungnya save oleh FPL, jadi dapat poin save 5 poin dan poin bonus kalau nggak salah 2 poin, dan ada poin main 2 poin, jadi 9 poin dari Meslier. Yang dimana sebenarnya untuk misalkan gue masukin ini what if misalkan si Meslier yang masuk, gue mendapatkan poin 99 poin nih. Dan juga misalkan Koval yang masuk gitu menggantikan Dallas, gue dapat 104 poin. Sayang banget, tapi cukup gue harus bersyukur ya untuk hasil ini ya, karena ya namanya manusia emang gak pernah puas ya, emang habitnya seperti itu. Jadi gue tentunya harus bersyukur untuk 91 poin ini, karena udah cukup banget buat gue berangkat naik dari OR yang gue pijak sebelumnya ya di 1.300.000-an, cukup oke. Dan selanjutnya kiper back gue ada Alonso yang 8 poin, yang dimana Alonso sebenarnya kemarin banyak banget peluangnya, bahkan gue catat ada 2 peluang emas Alonso, gue nonton soalnya, dimana 2 peluang emas ini bener-bener di 1 lawan 1 lawan kiper, yang dimana kurang cepat pergerakannya, yang dimana itu ditepisnya cepet banget ya sama Pickford, yang dimana oke banget Alonso. Yang dimana lagi sebenarnya gue agak kesel kemarin karena si Harvard itu sebenarnya gol ya, cuman dihitungnya gol bunuh diri, jadi untuk assist Alonso nggak dicatat assist ya, yang dicatat assist cuma Harvard. Sebenarnya dimana kalau misalkan Harvard mencetak gol, tentunya si Alonso jadi assist, tentunya lebih banyak lagi poinnya, yang membuat Alonso ini kayaknya nggak bakal gue jual ya, karena proyeksi gue kemarin sempat gue mempertimbangkan untuk menjual Alonso dikarenakan gue takut jadi pemain pengganti lagi gitu, balik ke bench. Jadi setelah gue lihat untuk pattern polanya ya dari Tuchel ini ya, untuk Alonso ini dimainin untuk tim-tim yang Tuchel rasa
lawannya itu bisa compete gitu, maksudnya bisa berimbang. Jadi kalau misalkan Tuchel lawan tim-tim yang tim berat, tim besar gitu, dia nggak akan mainin Alonso gue rasa, karena dia lebih membutuhkan defense-nya Chilwell ya. Dan untuk tim-tim yang dirasa emang bisa compete gitu, maksudnya bisa seimbang, bisa berhasil menang, gue rasa si Tuchel akan memilih Alonso gitu untuk bisa bermain. Dan untuk itu besok tuh si Chelsea akan melawan siapa sih? Chelsea akan melawan Leeds United. Jadi bisa gue hampir pastiin kayaknya bakal main lagi Alonso, jadi nggak akan gue jual. Dan juga tentunya akan melawan Leeds United yang terkenal open play-nya, gue rasa juga cukup mantap nih, karena Alonso sering banget dapat terupas panjang dari tengah, dan dia emang mainnya kan dari sisir kiri ya, jauh banget di pinggir sayap dan bisa menusuk ke dalam. Dan mana itu jadi titik lemahnya Leeds juga, karena Leeds sering maju ya, jadi sering lead balik ke belakang, tentunya membuat peluang untuk Alonso mencetak gol nih agak gede nih untuk di game week besok. Jadi akan gue proyeksikan lagi untuk bisa berada di squad gue untuk di game week besok. Dan selanjutnya ada Stones yang 1 poin dan Dallas 1 poin, dimana Stones hanya main 1 kali di double game week kemarin. Di game week kedua dia nggak main, dan juga di game week kedua si Diaz juga 1 poin aja karena memang kebobolan 2. Jadi tentunya sama aja untuk perolehan poinnya, yang dimana Diaz 2 poin dan Stone 1 poin, ya little bit better si Diaz, cuman gak jauh. Dan selanjutnya ada Dallas yang 1 poin juga karena memang si Leeds kalah ya kemarin ya lawan West Ham 2-0. Dan di lini tengah gue ada Bruno Fernandes 10 poin. Ini mana sebenarnya sempat nyesel gue di setelah pertandingan match pertama di game week kemarin, kenapa nggak pakai Bruno gitu jadi kapten atau enggak Kane, karena si De Bruyne hanya 2 poin untuk di pertandingan pertama. Tapi kekhawatiran itu terbayar lunas ya dari pertandingan semalam melawan Southampton, yang membuat De Bruyne kapten gue mendapatkan 32 poin untuk di game week kali ini, yang dimana akhirnya untuk pilihan kapten gue bisa tembus, bisa oke ya setelah berapa 10 game week terakhir ya gue selalu salah milih kapten gitu. Jadi kali ini cukup oke, tembus, mantap. Dan selanjutnya Gundogannya 10 poin, 1 golnya semalam juga membuat dia berada di angka 10 poin untuk di game week kali ini, cukup terbaik. Dan ada Son yang 5 poin juga, hasil dari asisnya ya, dimana Son ini cukup oke asis-asisnya, yang dimana sebenarnya sempat gue pertimbangkan untuk menjual Son dengan Bale, cuman kayaknya untuk dari lihat segi value-nya kayaknya masih belum ya, karena memang ternyata Bale, Son sama Kane ini juga masih cukup oke untuk trio ganas untuk di beberapa game week terakhir. Jadi Bale juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk teman-teman semua tentunya. Ini trio bakso namanya, Bale, Kane, Son, ya bakso. Dan di depan gue ada Bamford, Kane, dan Watkins. Sebenarnya Kane 19 poin, 2 gol kemarin, dan Bamford 2 poin aja, dan Watkins 2 poin aja. Dan untuk pemain pengganti ada Koval dari 6 poin dan Meslier 9 poin, Anguissa 0 poin aja karena nggak main, dan ada Holding yang nggak main juga, masih cedera kalau nggak salah ya kemarin ya, 0 poin. Dan berikut tim review gue kali ini. Selanjutnya gue akan tim selection untuk di game week ke-28 nanti. Ya, tim selection kali ini, dimana gue udah menyusun juga line up untuk di game week ke-28. Jadi langsung aja kita pencet untuk pick tip. Untuk tim gue kali ini gue memang nggak melakukan transfer ya, karena memang akan gue save untuk transfer di game week ke-29 besok, karena memang ada blank game week yang cukup lumayan gede. Jadi akan gue paparkan untuk proyeksinya nanti setelah gue jelaskan untuk line up gue kali ini. Dimana line up gue kali ini, kiper kali ini gue pilih Sanchez, yang dimana kayaknya nggak perlu galau panjang, karena si Meslier ini akan melawan Chelsea. Jadi proyeksinya untuk bisa clean sheet agak kecil, dan juga si Meslier ini akan melawan tim Chelsea yang di 5 pertandingan terakhir di kandang belum pernah kalah coy, bahkan belum pernah kebobolan. Gila, Tuchel cukup mantap ya untuk skema permainannya, sesuai yang kita prediksikan kemarin waktu dia baru masuk, cukup tembus lah gitu untuk skemanya. Dan juga untuk back gua kali ini gua masih menggunakan 3 back 3-4-3 ya untuk kali ini ya, dimana Alonso dan Stones dan Koval akan gue percayakan untuk mengisi line up gue di posisi bertahan, dimana Alonso akan melawan Leeds tadi seperti gue bilang, dan ada Stones yang akan melawan Fulham, dimana si City ini akan melawan tim yang dimana cukup di atas kertas bisa meraup hasil poin penuh nih untuk pemain City nih, dimana triple City gue percayakan lagi untuk bisa berada di line up yang semoga aja nggak kena rotasi ya, karena memang nanti City akan bermain di Liga Champions kalau nggak salah, akan bermain dengan Mönchengladbach di Etihad Stadium tanggal 17 Maret hari Rabu jam 3 pagi, yang artinya di leg kedua ya, dimana di leg pertamanya udah menang 2-0, dan gua harap juga sebenarnya ini nggak akan berpengaruh terhadap Tuchel lagi Pep Roulette ya, karena udah menang 2-0 juga, dan lawannya juga Mönchengladbach
kayaknya KDB pasti main lagi kayaknya ya, harusnya ya. Dan Gundogan gue nggak tahu deh, kalau Gundogan dan Stones ini masih kayak abu-abu, ini gue takut masih kena Pep Roulette. Tapi kalau De Bruyne kayaknya hampir dipastiin bisa main terus nih kalau De Bruyne nih. Jadi masih gue percayakan untuk di lini tengah gue ada De Bruyne dan Gundogan. Dan selanjutnya ada Fernandes yang gue proyeksikan sebagai kapten ya, antara Fernandes atau De Bruyne mungkin. Dan dua orang itulah pokoknya akan gue proyeksikan jadi kapten. Dan di tengah gue masih ada Son yang akan melawan Arsenal, Derby London, yang dimana pastinya Derby London ini cukup sengit dan juga cukup menyajikan banyak gol, gue harap ya. Dan juga tentunya dimana triple Tottenham ini masih lagi gacor ya, dimana triple Bakso ini, trio Bakso masih bisa dipercayakan untuk meraih poin penuh tentunya untuk di game week besok. Jadi gue percayakan Kane dan Son masih di line up gue. Dan ada Bamford dan ada Watkins, dimana Bamford ini melawan Chelsea yang tadi gue percayakan, walaupun memang kansnya sangat kecil ya, karena si Chelsea ini lagi cukup gacor untuk sisi pertahanannya, belum kebobolan di kandang selama 5 pertandingan terakhir. Itu salah satu catatan yang cukup impresif, cukup menggetarkan lawan lah. Jadi gue rasa Bamford kayaknya cukup berat untuk pertandingan besok bisa mencetak gol. Dan ada Watkins yang akan melawan Newcastle, dimana Watkins juga proyeksinya cukup oke nih, dimana akan melawan Newcastle yang dimana performanya juga lagi angin-anginan. Dan juga gue rasa bisa menjadi potensi poin penuh nih untuk Watkins di game week besok. Dan di lini pengganti gue ada Meslier masih kiper cadangan, ada Dallas, Anguissa, dan Holding, dimana Dallas gue proyeksikan menjadi pemain pertama gue untuk bench kali ini, bukan Anguissa, yang dimana akan melawan Chelsea, yang dimana semoga kalau memang si Alonso nggak main tentunya Dallas bisa masuk, ataupun kalau Gundogan atau Stones nggak main bisa masuk si Dallas. Dan berikut untuk line up gue kali ini, jadi mana untuk proyeksi line up gue ke game week 29 nanti, gue proyeksikan untuk menjual 2 aset City gue di game week 29, dimana gue akan menjual De Bruyne dan menjual Gundogan, dimana De Bruyne gue ganti dengan Aubameyang dan Gundogan gue ganti dengan, ntar dulu ya, kita lihat dulu, Gundo out dan gue ganti dengan Lingard. Itu rencana gue untuk di game week 29, ini mana Lingard dan West Ham ini lagi gacor, lagi oke. Jadi bisa gue proyeksikan masuk Lingard, gue ganti dengan Gundogan untuk di game week 29, yang dimana patut dicoba dan patut dibedah ya untuk analisanya ya, karena untuk double City gue nggak main di game week 29. Dan tentunya untuk skema yang gue paparkan tadi tuh membuat tim gue ini akan bermain 11 orang. Jadi untuk blank game week 29 cukup oke. Artinya gue masih bisa memaksimalkan tim yang ada untuk game week besok tanpa harus minus tentunya. Dan ya berikut untuk tim selection gue kali ini kurang lebih, dimana untuk vice captain Kane atau De Bruyne, tentunya De Bruyne lah ya, confirm. Dan berikut untuk tim line up gue kali ini, untuk teman-teman yang punya masukan serta saran tentunya tulis feel free to comment di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan untuk tim gue khususnya di game week ke-27 ini. Dan selanjutnya langsung aja untuk captain picks di game week ke-20 berapa? 28. Let's go. Dimana captain picks di game week ke-28 gue belum lihat ya untuk statistiknya ya. Jadi langsung aja real time gue akan lihat untuk statistiknya di understat.com. Mungkin nanti akan gue tampilin sekalian di layar. Dan untuk XG player kan kita mulai dari Februari tanggal 19 ke tanggal 12. Jadi ya sebulan terakhir lah ya, 3-4 game week terakhir. Yang dimana seperti biasa untuk captain picks yang gue buat kali ini berdasarkan based on XG player, XG team, dan XG conceded team, dan juga fixture tentunya. Yang dimana urutannya itu kita lihat dulu dari XG player, dimana XG player kali ini nih 10 besar ada nama-nama baru, yang dimana tentunya cukup mengagetkan ya, karena nomor 1 untuk XG player dari 4 pertandingan terakhir ada nama Gareth Bale. Gareth Bale. Ada nama Michael Antonio, sorry salah lihat. Michael Antonio di peringkat pertama dari 3 pertandingan dengan 3,18 XG-nya, dan X assist-nya 0,12 yang gak terlalu gede. Dan nomor 2 ada Harry Kane, nomor 3 ada Richarlison, dan nomor 4 ada Diagane. Jadi 4 nama itu nama yang cukup oke, bisa dijadiin kapten. Kalau lihat dari XG player tentunya ada dari Kane cukup oke dengan 2,66, dan dia akan melawan Arsenal. Jadi untuk fixturnya nggak cukup oke, tapi dari XG playernya cukup oke. Jadi untuk teman-teman yang mau diferensial tentunya bisa jadi ambil Kane, karena Kane tentunya nggak banyak yang milih jadi kapten karena memang akan melawan Arsenal di game week besok. Dan selanjutnya ada Michael Antonio West Ham, ini mana West Ham akan melawan siapa bos? West Ham akan melawan Manchester United. Jadi Antonio juga big no untuk bisa dijadiin kapten karena akan melawan MU juga,
Yang mana Wan Bissaka lagi gacor tentunya, kemarin clean sheet lawan City, jadi nggak bisa jadi kapten Antonio. Dan selanjutnya ada nama tadi Richarlison Everton, di mana Everton Richarlison akan melawan Burnley. Dimana Burnley tentunya di FDR skornya hijau level 2, dan itu tentunya kalau dilihat dari statistik yang kita baca kali ini tentunya membuat Richarlison menjadi pemain yang cukup oke untuk dijadiin kapten di game ke-28 besok. Salah satu pilihan yang cukup mantap. Sekarang kita lihat untuk XG timnya untuk memastikan apakah Burnley cukup oke untuk bisa dijadiin lumbung gol oleh Everton oleh Richarlison. Kalau kita lihat dari XGA-nya, Burnley ada di peringkat ketiga terbawah setelah Southampton dan Wolverhampton. Jadi Burnley juga menjadi bahkan di atas Sheffield United untuk XGA-nya. Jadi untuk proyeksi kebobolan conceded-nya si Burnley cukup gede, dan tentunya membuat Richarlison menjadi pilihan yang reasonable, pilihan yang oke untuk bisa teman-teman gunakan sebagai kapten di game ke-28 besok. Richarlison bisa dicatat. Dan selanjutnya untuk kita lihat lagi XG yang keempat ada Mbaye Diagne West Bromwich Albion. Tentunya nggak bisa gue rekomendasiin karena tentunya untuk tim West Bromwich Albion juga masih angin-anginan. Jadi untuk performanya gue rasa masih ngeri ya untuk dijadiin kapten ya. Tapi untuk teman-teman yang mau tentunya mau diferensial garis keras, tentunya bisa ambil Diagne nih, karena untuk dari segi XG startnya juga cukup oke dengan berapa tuh 2,22 untuk goal expectednya untuk di 4 game week terakhir, cukup oke. Dan kelima ada Lingard. Gini West Ham tadi akan melawan MU ya, jadi pilihannya kalau Lingard ini cukup oke dari segi gol dan assist. Jadi kalau gol 2,13 expected goalnya, dan expected assistnya ada di angka 1,28, jadi lebih balance dan cukup oke juga Lingard untuk bisa gantiin Soucek lah minimal gitu. Lingard berapa sih harganya Lingard untuk di Fantasy Premier League? Kita lihat dulu. Lingard 6,1, jadi nggak beda jauh ya sama Soucek ya. Soucek 5,an ya. Jadi untuk teman-teman yang masih punya duit tentunya bisa banget nih gantiin Soucek ke Lingard, karena sorry Lingard cedera. Oh enggak, Lingard gak bisa main karena lawan MU ya, karena pemain pinjaman dari MU, jadi gak bisa main. Ineligible to face his parent club. Sorry, jadi gak bisa Lingard cut. Dan selanjutnya kita lihat lagi tadi di XG-nya ada Raheem Sterling Manchester City. Man City akan melawan Fulham. Jadi tapi kalau Sterling masih nggak bisa gue proyeksikan jadi kapten ya, karena memang ngeri nggak main ya, karena Pep Roulette dan juga skuadnya akan main juga di midweek akan lawan Mönchengladbach, yang membuat cukup berbahaya untuk menggunakan pemain City itu jadi kapten, kecuali De Bruyne. Karena De Bruyne juga sebenarnya kalau gue bisa persentase 70% mungkin akan bisa main terus di 2 pertandingan itu. Jadi untuk pilihan kapten sebenarnya yang reasonable yang bisa gue pilih sebenarnya ya, kalau dari statistik ini paling tinggi ya ada Harry Kane atau Richarlison. Jadi pilihannya Richarlison, Harry Kane atau ya Bruno Fernandes, karena Bruno Fernandes akan melawan West Ham. Tapi walaupun memang nggak ada di statistik ini, tapi kita bisa tahu bahwa si Bruno Fernandes ini salah satu penendang penalti, dan juga West Ham yang sedang main open play tentunya bisa membuat pertandingan yang saling jual beli serangan gitu. Kayak pertandingan semalam tuh City lawan Southampton tuh benar-benar pertandingan yang gue bilang cukup seru banget, karena emang layaknya lu main PS ya, karena bisa jual beli serangan, tentunya nggak ada malu-malu nyerang, dan juga nggak ada positioning bola gitu, yang membuat pertandingannya tentunya banyak gol. Dan itu juga gue harapkan bisa terjadi lagi nanti MU lawan West Ham, karena West Ham juga mainnya lagi open play banget kali ini, bahkan lawan City juga berhasil mencetak gol. Dan itu juga membuat gue yakin bisa menggunakan Bruno untuk bisa menjadi kapten di game week besok gitu, karena memang si Bruno ini juga untuk persentase permainan MU yang serangan balik cepat tuh juga cukup oke gitu. Jadi gue bisa prediksi bahwa pertandingan MU dan West Ham ini pertandingan yang akan banyak gitu golnya. Jadi minimal bisa 1 gol 1 assist lah Bruno gitu untuk di game week besok. Jadi salah satu game week yang gue rasa 28 ini pilihan kapten yang cukup sulit ya, karena memang untuk pemain-pemain yang bisa kita pilih juga sedikit, dan juga cukup beresiko gitu. Karena kalau kita pilih Richarlison juga cukup beresiko untuk performanya juga. Kemarin kalah juga dari siapa? Everton kalah dari Chelsea 2-0, dan tentunya bisa jadi statistik yang buruk tentunya untuk Everton. Dan
membuat kita untuk memilih Richarlison agak sedikit bimbang lagi gitu. Dan untuk itu pilihannya gue ringkas lagi, ada 3 nama, yaitu pertama pilihan yang paling aman menurut gue ada Bruno Fernandes, dan untuk pilihan kedua ada KDB, Kevin De Bruyne, pilihan ketiga ada Richarlison. Dan itu 3 pilihan kapten rekomendasi dari gue untuk di game week besok, di game week ke-28 untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya masukan atau punya insight lain untuk pilihan kapten, bisa feel free to tulis lagi di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mau ngasih saran lagi tentunya. Dan kayaknya itu aja untuk kapten picks yang bisa gue sampaikan kali ini, yang dimana tentunya berikut untuk tim review, tim selection kapten picks yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi insight baru juga untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ke-28 nanti. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung nanya aja lah, bisa langsung nanya aja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab lagi semampunya seperti biasa tentunya. Dan untuk teman-teman yang punya saran, kritik serta masukan, tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti gue baca dan juga gue balas tentunya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah ngikutin konten ini terus dari dulu, gue sangat berterima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar sepak bola dan fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Irsyad, peace out.